Gonjang-ganjing Partai Golkar bikin Luhut dan Agung Laksono turun gunung. Iya, jadi kami yang senior-senior ini berdiskusi, berkumpul bukan hanya 1-2 hari ini tapi sudah berbulan-bulan. Dan kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar kecuali Saudara Erlangga meletakkan jabatan dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan menyerahkan kepada orang lain yang lebih mampu. Persoalannya apa? Persoalan bukan persoalan pribadi Pak Erlangga, bukan sama sekali. Ini kita tidak membicarakan masalah pribadi. Persoalannya bahwa Pak Erlangga itu tidak mempunyai kepemimpinan, leadership. Ya makanya saya bilang itu ya, kita tidak boleh, ini partai nomor 2 loh. Kita ini jadi seperti jual diri kemana-mana gitu. Ya udah mau ke kiri, mau kanan, selesai kan. Kalau nggak bisa jadi calon presiden, saya udah bilang tadi kan. Tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain yang bisa dibenahin. Perkuatlah di parlemen. Simple as that. Jadi strateginya tuh harus jelas. Tidak boleh strategi itu semua mau, akhirnya satu pun nggak dapat. Ya saya nggak mau partai ini tambah jelek. Bagaimanapun saya sudah cukup lama jadi anggota Partai Golkar ya. Ya menurut saya harus jernih melihat ini. Jernihnya seperti apa misalnya? Ya jernih melihat mau kemana Golkar ini. Golkar ini harus punya sikap. Gonjang-ganjing yang terjadi di Partai Golkar dengan merebaknya wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk melengsarkan Ketua Umum Erlangga Hartarto membuat 2 tokoh senior partai beringin angkat bicara. 2 tokoh dimaksud adalah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Penasehat Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang diusulkan menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Erlangga lewat Munaslup mengaku bersedia jika banyak yang mendukungnya mengambil alih Golkar. Namun Luhut tak ingin bermanuver jika upaya itu justru membuat hubungannya dengan Erlangga tidak baik. Kalau mereka mengatakan kami mau mencalonkan Luhut sebagai Ketua Umum Golkar dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik, itu aja. Sederhana kok, kata Luhut saat wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, dalam program Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis 20 Juli 2023. Saya bilang saya nggak mau berkelahi sama Erlangga, nggak mau. Untuk apa saya berkelahi sama Erlangga? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa? Tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves itu. Luhut mengklaim bahwa banyak kader Golkar yang mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Beringin itu. Ia menuturkan banyak kader yang mendatanginya dan menceritakan berbagai masalah di dalam tubuh Golkar. Luhut pun mengaku sedih dengan situasi Golkar yang elektabilitasnya tidak menunjukkan angka yang baik. Survei Kompas tadi disampaikan oleh Rosi dan LSI dan Big Data kami memang menunjukkan semua itu tidak membaik, ujar Luhut. Untuk itu Luhut mengingatkan Erlangga agar tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Menurut dia, alih-alih menjadi partai yang seakan menjual diri ke sana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden, Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen. Kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara kursi DPR sekarang, kalau bisa di atas 100, ujar Luhut. Ia menegaskan Golkar tidak perlu menginginkan semua posisi dalam pemilu, tapi hasilnya malah tidak mendapatkan apa-apa. Korbannya siapa? Partainya. Jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri, tuturnya. Luhut pun menyebut dirinya tak mampu membendung keinginan para kader yang menyuarakan digelarnya Munaslup untuk mencopot Erlangga dari kursi Ketua Umum Golkar. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya, itu akan membuat Golkar runtuh, ucap Luhut. Lakukan dengan baik kalau memang itu kesepakatan mereka bersama, tapi saya nggak campuri itu, lanjutnya. Kendati demikian, Luhut membantah dirinya menjadi dalang di balik gerakan sebagian kader Golkar yang mendorong penyelenggaraan Munaslup untuk menggulingkan Erlangga. Enggak lah, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi? Kalau saya jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, calon wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri? Pasti tidak, ucap dia. Agung bantah wacana Munaslup, sementara itu Agung Laksono membantah adanya wacana menggelar Munaslup untuk melengsarkan Erlangga yang awalnya didengungkan oleh anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Agung pun curiga isu Munaslup Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslup dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar. Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslup. Saya minta isu Munaslup ini untuk dihentikan, kata Agung.
Menurut Agung, yang mesti dilakukan saat ini oleh DPP Partai Golkar adalah mengintensifkan mesin partai untuk bergerak menyapa rakyat. Lebih cepat lebih baik kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto menyapa rakyat di seluruh Indonesia demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024, kata Agung. Di sisi lain, ia menilai Airlangga mesti diberikan waktu untuk menentukan pasangan calon wakil presiden termasuk dengan mitra koalisi. Mantan Ketua DPR ini pun berpandangan tidak ada yang salah dari kinerja Airlangga sebagai Ketua Umum karena sudah sibuk melakukan lobi-lobi politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Ia juga tetap mendorong Airlangga maju sebagai calon presiden meski elektabilitasnya tidak moncar. Menurut dia, survei harus menjadi pegangan, tetapi jangan hanya mengandalkan survei hari ini karena dinamika politik bergerak cepat dan dapat berubah dalam hitungan bulan, minggu, hari, bahkan jam. Agung mencontohkan pada pemilihan presiden 2004 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak sepopuler kandidat lainnya tapi akhirnya keluar sebagai pemenang. SBY tahun 2004 kan belum dikenal, tapi akhirnya dia terpilih. Jadi itu dalam politik seringkali terjadi, kata Agung.